Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih untuk prosedur pemberian obat ya. Ya, jadi kita tahu bahwa obat itu merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau juga hewan sebagai perawatan atau pengobatan bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuhnya. Jadi memang kalau Anda minum obat itu pasti ada tujuannya ya. Nah, sebuah obat itu harus punya standar. Yang pertama adalah kemurnian. Kemurnian itu berarti keadaan yang dimiliki obat karena unsur keasliannya, kemudian tidak ada pencampuran antara obat yang satu dengan obat yang lain. Kemudian ada standar potensi yang baik. Terus biovalitas berarti keseimbangan obat, kemudian ada keamanannya dan juga ada efektivitasnya sehingga obat memiliki efek yang baik pada saat diberikan kepada pasien. Lanjut, untuk reaksi obat. Saat masuk ke dalam tubuh, obat akan bekerja dengan proses kimiawi melalui proses reaksi obat. Nah, di sini reaksi obat dihitung dalam satuan waktu paruh, yaitu interval waktu yang diperlukan dalam tubuh untuk proses eliminasi sehingga terjadi pengurangan konsentrasi setengah dari kadar puncak obat dalam tubuh. Itu berarti yang disebut dengan reaksi obat waktu. Pada saat kita mempersiapkan obat, maka harus Anda ingat 5 prinsip benar. Yang pertama, benar obat, benar dosis, benar klien, benar rute pemberian, dan benar waktu. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah benar obat. Pada saat Anda memberikan obat, perhatikan betul pada saat Anda memindahkan obat dari tempat penyimpanan. Kemudian pada saat obat akan diprogramkan ke pasien dan pada saat pengembalian obat. Kemudian benar dosis. Benar dosis berarti gunakan alat standar yang khusus seperti sepet atau sendok khusus. Jadi dosisnya harus betul-betul diperhatikan dari resep dokter. Kemudian benar pasien. Pada saat Anda berikan obat kepada pasien, lihat kembali, cocokkan lagi namanya, tanyakan kepada pasien namanya siapa Bu, Pak, kemudian alamatnya di mana, terus obatnya apa, itu biasanya ada di buku obat. Kemudian benar jalur pemberian. Jalurnya bisa lihat apa? Apakah dia oral, apakah dia disuntikan lewat IV, IM, IC atau SC, itu harus benar sesuai dengan advice dokter. Kemudian benar waktu. Benar waktu berarti sesuaikan waktu karena berhubungan dengan kerja obat. Kalau misalkan dia misalnya ada obat 2x1 berarti dia diberikan setiap 12 jam. Tapi kalau ada obat yang diberikan 3x1 berarti dia diberikan dalam satu kali pemberian itu jedanya adalah 8 jam sekali dan itu hanya misalkan satu tablet seperti itu. Nah, di sini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi obat? Yang pertama ada yang namanya absorpsi obat. Absorpsi obat merupakan proses pergerakan obat dari sumber ke dalam tubuh melalui aliran darah. Kemudian ada juga yang namanya proses distribusi obat ke dalam tubuh. Jadi setelah obat terabsorpsi, kemudian dia akan didistribusikan atau disalurkan melalui vaskular dan juga sistem limfatis menuju sel dan juga masuk ke dalam jaringan tertentu. Kemudian ada metabolisme obat. Obat juga dalam tubuh akan mengalami metabolisme sehingga dia akan berinteraksi dengan sel dan melakukan perubahan zat kimia menjadi lebih aktif sehingga dia bisa mengobati atau dia bisa menyembuhkan. Kemudian ekskresi obat. Setelah proses metabolisme selesai, maka terdapat zat sisa yang kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin, kemudian dalam bentuk feses atau dalam bentuk udara bersin seperti itu. Itu berarti karena sudah fungsi obat sudah terurai dalam tubuh sehingga dia ada zat sisanya seperti itu. Maka biasanya kalau Anda misalkan contoh, Anda baru minum obat Enervon C yang mungkin dia kuning, maka urin Anda pasti nanti akan berwarna kuning seperti itu. Nah, di sini ada rumus perhitungan obat ya. Di sini ada rumus perhitungan obat. Jadi di sini rumusnya ya.
Ini untuk usia 1 sampai 8 tahun ke bawah itu adalah N. N itu adalah umur dalam tahun ditambah 12 kali dosis maksimal dewasa. Contohnya seperti ini. Ini ada rumus Dilling. Ini adalah untuk anak-anak yang lebih dari 8 tahun. Rumusnya adalah N bagi 20 kali dosis maksimal dewasa. Kemudian ada rumus termis dilihat dari BB-nya. Terus rumusnya adalah BB per 70 kali dosis maksimal dewasa. Kemudian ada rumus Freud, yaitu N itu masih umur bayi dalam bulan. Di sini per 150 kali DM atau dosis maksimal pada dewasa. Terus di sini bagaimana caranya? Ini ada contoh, misal ada amoxicillin dosisnya 10 sampai dengan 25 mg per kilogram berat badan dalam 6 sampai dengan 8 jam. Maka jika ada kasus umur anak 2 tahun dengan BB-nya 10 kilo, maka amoxicillin yang diberikan berapa miligram. Nah, kita bisa menggunakan rumus, yaitu gunakan rumus dia itu adalah 2 tahun, BB-nya 10 kilo. Berarti kita bisa gunakan rumus 10 kilo itu berat badannya dikalikan dosis maksimal amoxicillin 10 sampai dengan 25 mg. Berarti Anda bisa memberikan antibiotik amoxicillin terhadap anak tersebut 100 sampai dengan 250 mg dalam 6 sampai dengan 8 jam, seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, di sini ada rumus Gabius. Di sini kalau 1 tahun ke bawah berarti 1/12 kali DM biasa. Kemudian 1 sampai 2 tahun berarti 1/8 DM dewasa. Terus 2/3 1/6, 3/4 1/4, 4 sampai 7 1/3 kali DM dewasa. 7 sampai 11 tahun setengah kali DM dewasa, ya. 14 sampai 20 tahun 2/3 DM dewasa. Nah, di sini saya ada lagi di sini. Kalau misalkan ada obat dalam bentuk sirup. Nah, obat dalam bentuk sirup itu 1 sendok teh biasanya 5 ml dan 1 sendok makan biasanya 15 ml. Nah, bagaimana caranya penghitungan obat dalam vial atau ampul? Jadi, sebagai contoh di sini rumusnya adalah X itu berarti jumlah yang diberikan, itu D per H kali Q. D itu berarti dosis yang diperlukan, H itu berarti dosis yang ada, Q berarti kuantitas, X jumlah yang diberikan. Jadi misalkan begini, advice dokter memberikan pasien 40 mg gentamicin yang tersedia dalam vial itu 80 mg dalam isinya 2 ml itu mengandung 80 mg. Maka berapa jumlah yang diperlukan? Jadi butuhnya pasien itu hanya 40 mg, tapi tersedianya itu 80 mg, isinya 2 ml. Berarti pasien yang hanya membutuhkan 40 mg itu butuhnya berapa mili kalau kita ambil pakai SPED? Bagaimana caranya? Di sini ada caranya. Berarti di sini jumlah dosis yang diperlukan D 40 per dosis yang ada per 80 dikalikan kuantitas berarti berapa mili, berarti 2 mili sama dengan 1 mili. Artinya 1 mili itu mengandung 40 mg gentamicin. Berarti yang Anda kasih ke pasien adalah 1 mili yang dia mengandung 40 mg gentamicin, seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk di sini kalau misalkan ada juga contohnya, yang pertama adalah seperti ini. Misalkan ada contoh, ada obat digoxin itu 0,25 mg per tablet, itu yang ada. Nah, seorang dokter mengadviskan tolong pasiennya dikasih 0,125 per hari. Berarti bagaimana jumlah yang diberikan itu
itu berapa tabletnya, opo satu, opo setengah. Nah berarti berapa jumlah yang diberikan adalah yang diorderkan itu 0,125 ya di sini. Terus jumlah yang ada 0,25 taruh sini kali satu tablet, berarti kan gampang, cuma ini bagi ini hasilnya setengah tablet, berarti tablet itu diparuh itu ya, seperti itu kalau yang misalkan tablet. Kemudian contoh lagi kalau misalkan vial ya, vial di sini ada yang namanya penisilin. Penisilin itu 3 gram isinya 3 juta unit. Nah, apabila seorang dokter itu mengadviskan seorang pasien hanya 1,2 juta unit saja, berarti ada berapa cc penisilin yang harus diberikan. Nah, di sini biasanya penisilin itu diajarkan dalam 10 ml. Berarti bagaimana cara ngitungnya? Yuk gampang. Berarti di sini jumlah unit yang diorderkan kan 1,2 dibagi unit yang tersedia dikali mili, karena dia mintanya mili, berarti nanti tinggal Anda hitung 1,2 dibagi 3 kali 10 mili, jatuhnya adalah 4 ml, berarti spetnya adalah 4 cc, seperti itu ya. Ini di sini begitu ya. Nah di sini misalkan ada yang namanya obat insulin. Insulin itu 1 mili mengandung 40 unit. Nah, ada pertanyaan, berapa mililiter insulin yang dibutuhkan jika ada seorang pasien diorderkan dapatnya itu 20 unit. Nah, berarti apa rumusnya? Berarti jumlah yang diorderkan 20 dibagi jumlah yang tersedia dikali mili. Berarti dia butuhnya adalah 0,5 mili. Rumusnya kan sama saja. 0,5 mili sama dengan berarti 0,5 cc itu kalau kita pakai spet. Nah, di sini ada contoh-contoh soal perhitungan dosis ya. Contoh soal di sini. Ada sevoflurane 1 gram, kemudian dokter menganjurkan dosis pasien A adalah sebanyak 200 mg. Maka berapa mililiter yang harus Anda berikan? Nah, di sini kita hitung dulu. 1 gram sama dengan berapa mili? Kenapa kita jadikan mili? Karena pasien A itu butuhnya 200 mg, berarti kita harus jadikan mili dulu. 1 gram sama dengan 1000 mg. Nah, supaya kita nggak bingung, berarti kita harus ingat 1 mili itu sama dengan 1 cc ya. Nah, di sini jika dioplos sevoflurane dengan 5 aquapides 5 cc, maka kandungan sevoflurane sekarang adalah 1000 mg dalam 5 mili. Karena tadi dia diajarkan dengan menggunakan aquapides 5 mili. Ya. Nah, pertanyaannya yang dibutuhkan 200 mg, berarti dia berapa mili, kan seperti itu ya enggak? Nah, kita kan sudah tahu nih, jadi dosisnya per mili itu berapa ya. Nah, tadi kan 1000 mg itu dalam 5 cc, berarti kan gampang, 1000 dibagi 5 sama dengan 200 mg. Itu 200 mg per mili, berarti kalau tadi diminta 200 mg, berarti kan kita hanya butuh 1 cc. Lah kalau pakai spetnya adalah 5 cc, kemudian dalam 1 cc terdapat 5 strip, maka 1 stripnya itu mengandung 40 mg ya enggak? Karena 200 mg itu 1 cc, 1 cc itu ada 5 strip, berarti 200 dibagi 5 strip, kemudian 40
miligram. Jadi bisa dibilang dalam satu strip itu mengandung 40 miligram, seperti itu. Kalau Anda, soalnya nanti mungkin bisa aja kalau hanya butuh 80 miligram atau cuma butuh 120 miligram, seperti itu. Ya, jelas? Hanya hanya 0,5 cc, karena 5 mili itu 1 cc. Jadi kalau 2,5 mili itu ada setengah cc itu, ya. Nah, ini ada gentamisin. Gentamisin itu tersedia 8 miligram dalam 2 mili. Dosis yang diberikan pasien A adalah 2 mili dan pasien B 4 mili. Pertanyaannya, berapa cc yang diberikan untuk pasien A dan B? Ayo kita kerjakan satu persatu. Gentamisin 8 gram dalam 2 mili. Ya, untuk pasien A hanya 2 miligram, untuk pasien B 4 miligram. Berarti kita harus tahu dulu dalam 1 mili itu dia mengandung berapa gram, miligram gitu. Oke, jadi kan begini, 8 miligram itu adalah 2 mili. Jadi 1 mili itu kan 4 gram. Ya gampang. 1 mili 4 gram, tadi pasien A hanya 2 miligram, berarti berapa cc? Oh, 2 miligram berarti kan setengahnya ini, berarti 0,5 cc. Kalau pasien B itu butuhnya 4 miligram, berarti kan sama dengan 1 cc, karena tadi kita tahu kalau yang namanya 4 miligram itu 1 cc, berarti kan gampang 1 cc di sini. Jadi kita harus jeli kalau ngitung ini, ya. Lagi, obat ampicillin 1 vial berisi 1000 miligram. Terus diencerkan dengan 4 cc. Lah pasienmu itu membutuhkan 125 mg. Berarti berapa cc yang diambil jika menggunakan spet 5 cc? Nah, berarti gimana caranya kalau kayak gini? Oke, ya. 1 gram sama dengan 1000 mg. Betul? 1 mili sama dengan 1 cc. Tadi kandungan ampicillinnya itu 1000 mg, karena dia diencerkan dengan 4 cc, berarti kita harus tahu dulu dalam 1 cc itu mengandung berapa miligram. Oh, ya gampang, berarti di sini 1000 mili dibagi 4, hasilnya 250 mg per cc. Kalau misalkan pasien tersebut hanya butuh 125 mg, berarti secara otomatis, nah ini 250 mg per cc, berarti 125 kan sama dengan 0,5 cc, kan setengahnya 250, begitu ya. Terus ada lagi, obat penisilin itu 1 vial berisi 3 gram sama dengan mengandung 3 juta unit. Dia akan dioplos dengan 10 pelarut 10 cc aquabides. Kalau pasienmu itu hanya membutuhkan 60.000 unit saja, berarti berapa cc? Ayo, berarti di sini kita lakukan 1 cc nya berapa unit? Berarti gampang, 3 gram sama dengan 3 juta unit. Berarti bagaimana? Berarti kan unit yang dibutuhkan, ingat-ingat tadi rumus di awal, unit yang dibutuhkan dibagi unit yang tersedia kali 10 mili, karena kita akan mengecerkan dengan 10 cc, berarti sama dengan 0,2 mili saja, karena dia yang membutuhkan 60 mg. Ingat tadi rumus yang di atas tadi itu, jumlah yang diperlukan dibagi jumlah tersedia dikali berapa cc. Yang harus Anda ingat, pengenceran obat disesuaikan dengan prosedur tetap yang ada berdasarkan kebutuhan serta pedoman pelarutan obat yang baku. Ini harus Anda ingat, ya.